Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu rahimakumullah, yang mana pada kesempatan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan diberikan izin dan ridha Allah suatu kesempatan bisa bertatap muka dalam mengikuti kegiatan rutinitas kita mengkaji ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan atas pertolongan Allah, atas karunia Allah, rahmat serta nikmat yang selalu diberikan kepada semua, kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana yang seiman semuslim, selalu mudah-mudahan kita semua diberikan akan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana saat ini kita selalu mengistiqomahkan dalam pengkajian bersama Bageng. Jadi ini adalah bahasanya ngaji bareng sama Bageng dari Padepokan Budoyo Luhur. Disitulah Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan ini ngaji bareng. Pada hakikatnya Bageng sendiri pun orangnya sama dengan Bapak Ibu, ya, karena pemandangan atau secara sudut pandangnya kita sebagai hamba Allah ini tak boleh satu antara lain merasa tinggi ilmu, merasa pandai. Dan ini adalah sama pandangan Allah, hanya kita manusia yang membedakan. Dia pandai, dia ilmunya banyak, ataupun yang lainnya. Dan di sini tidak. Bagi kita, makanya saya mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu, bukan dalam arti Bageng adalah orang yang ahli ilmu, nanti sombong takut saya. Ya, karena hakikatnya ilmu adalah milik Allah, yang sepatutnya kita memuji kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillah bahwa Allah telah mendidik kepada kita dengan ilmu-ilmunya. Ya, waktu yang kemarin Bapak Ibu pernah saya sampaikan, kalau diukur ilmu manusia hanya sedikit sekali, seperti tetesan embun, kalau dibandingkan dengan ilmu Allah. Maka tak sepatutlah bagi kita semua sebagai hamba Allah yang penuh dengan kekurangan mau mengaku merasa pandai, merasa berilmu yang sangat tinggi. Ini jauh sekali, sedangkan Rasulullah aja, ya, kalau dikatakan melihat sejarahnya Rasulullah, dia mengatakan kepada semua sahabat-sahabatnya, dia mengatakan, aku adalah sahabat.
Ada salah satu di antaranya, sahabat engkau adalah guruku. Memang kalau hakikatnya, kalau secara teorinya memang seseorang ada musiknya, ya, ada murabinya, ada gurunya, ada pembimbingnya. Itu pandangan dari manusiawi. Makanya Rasulullah walaupun sebagai utusan Allah tidak pernah dia mengatakan aku adalah guru, tapi aku adalah sahabatmu. Disinilah letaknya, makanya Bageng mengambil suri teladannya Rasulullah. Begitu mulianya akhlaknya Rasulullah. Walaupun dia seorang Rasul, dia seorang Nabi, dia seorang pembimbing, dia seorang mursyid, tapi dia tidak pernah mengakui akan semua itu. Dia menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, dia mengatakan aku adalah sahabat. Disinilah kalau kita mengkaji kesadaran diri kita, tidak ada manusia sebagai hamba Allah yang merasa tinggi ilmu, malu kita, karena Allah lah yang maha ilmu, karena dia yang menciptakan kita. Masa kita mau membandingi Allah? Ya nonsen. Sedangkan kita adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan. Kita sadar dari apa kita diciptakan, dari syariat ibu bumi atau dari tanah. Dan dalam itu aja sudah jelas, masa kita merasa tinggi ilmu. Wah, sombong banget ini ya. Maaf Bapak Ibu ya, Bageng tidak berani mengatakan seperti itu. Tetap bahwa ini hak mutlak. Semua hamba Allah hanya sekedar ditanazulkan, diturunkan, dititipi ilmu Allah. Maka sadarlah kepada diri kita semua bahwa itu milik Allah, bukan kita yang paling, tapi sebaliknya Allah lah yang maha ilmu. Di sini sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, dan kita bersyukur juga mengaturkan berterima kasih yang sangat dalam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia selalu mensuri teladankan, memberikan contoh kepada umatnya, menjadi orang-orang yang bisa menerima ajaran-ajaran Allah secara risalah yang dibawa Rasulullah. Di situ tertanam sifat kefakirannya diri, sifat kerendahan hatinya. Di sini letak-letak akan muncul penghambaan kepada Allah. Kita tidak akan menjadi seorang yang takabur atau yang sombong dengan apabila kita dititipi oleh ilmu-ilmu Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam setiap dambaan manusia atau hamba Allah yang mana menginginkan umpama, ya, ada salah satu bentuk untuk memiliki derajat yang tinggi adalah hak setiap insan atau setiap manusia. Dambaan untuk memiliki derajat yang tinggi adalah hak setiap insan atau manusia. Dan di antaranya manusia atau hamba Allah pasti mendapatkan kemuliaan atau kederajatan yang tinggi itu. Di setiap apa yang ada pada manusia, mungkin ada yang berusaha dengan amalia yang solid, bahkan ada juga dengan keilmuan, juga ada yang hanya dengan berpangku tangan sebab tidak memiliki tabungan amal soleh dan ilmu yang banyak. Nah, kalau kita mencoba mentafakuri seperti apa yang
kita paparkan saat ini kita bisa menggali. Jadi suatu amal yang bisa mengangkat kederajatan manusia, nilai yang paling tinggi di hadapan Allah ataupun di hadapan sesama makhluk Allah. Maka dari situ seumpamanya Bapak Ibu, janganlah kita berputus asa. Walaupun kita ini untuk mencapai derajat yang mulia di hadapan Allah, umpamanya kita tak memilikinya, akan tetapi masih banyak bagi hamba Allah untuk mencapai derajat itu di hadapan sesama manusia ataupun sesama di dalam hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada jalan lain. Umpama kita ini tidak memiliki dititipin ilmu yang lebih khos bahasanya, atau ilmu ma'rifat, ya, kemarifatan. Ini kan banyak-banyak ilmu yang tinggi ya. Nah, tapi kita tidak diberikan, tidak dititipi oleh Allah masalah ilmu-ilmu yang tinggi, ataupun dari hal-hal muamalah-muamalah yang sangat kita itu banyak dalam beribadatan kepada Allah. Contoh di dalam menjalankan sholat, mungkin kadangkala ada yang begitu rajin sholat tahajudnya, juga kadangkala ada yang rajin sholat duhanya, mungkin sholat tasbih, ataupun ditambah amalan-amalan sunnah-sunnah yang begitu banyak. Tapi kita karena dengan kadar kemampuan yang diberikan Allah, mungkin hanya bisa kita berpangku tangan dengan apa yang menjadi perjalanan hidup ini, walaupun kita tidak begitu banyak dititipi ilmu Allah ataupun amal-amal yang sangat mulia itu, tapi masih ada kesempatan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Yaitu kalau kita coba banyak kita lihat di dalam setiap realitas kehidupan ini, kita banyak menemui hal-hal yang mungkin bisa jadi kajian diri. Umpama orang itu tidak alim, orang itu bukan mu'an, orang tidak itu berilmu, tapi kenapa dia melakukan begitu santun tata keramanya, begitu lemah lembut ucapannya, begitu dia selalu menghadirkan di dalam perjalanan hidupnya secara bisa mengerti satu sama lain. Selalu dia menundukkan dalam perjalanan hidupnya, menundukkan dari kalimat-kalimat yang begitu indah, tidak pernah dia menyombongkan dalam ucapan. Ini suatu contoh ya Bapak Ibu. Kadangkala kita akan bertemu dengan sesama manusia yang mungkin dianggap kita remeh, ya, kita anggap sebagai orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak banyak amalia, tapi dia santun, dia punya akhlak yang baik, dia menghargai pendapat orang lain, dia tidak pernah mencemooh kepada siapapun. Ini salah satu cara, berarti pertanda bahwa dia adalah punya sifat yang sangat kuat di dalam dirinya, adalah rendah hati. Di situ ada cara lain. Jadi kalau kita Bapak Ibu untuk mencapai hal-hal ini, mungkin cara itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Satu apa Bapak Ibu? Mungkin ada 4 amalan yang dapat mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah
dan di hadapan sesama manusia. Yang satu coba saya gali, ya maaf Bapak Ibu, mungkin kita harus menanamkan yang nomor satu adalah toleransi, rasa toleransi. Ini sangat dominan, harusnya kita ciptakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun beramalan kita berinteraksi kepada sesama manusia. Kadang-kala kita terlupakan tidak menaruhkan rasa toleransi. Contoh, toleransi itu adalah salah satu sebuah sikap, ya. Kalau kita artikan, kita garis salah satu sebuah sikap hamba Allah yang bisa menghargai. Contoh di suatu perbedaan, dengan adanya perbedaan itu menerima dengan lapang dada. Umpama begini dah, pengkajiannya Bageng ini mungkin menurut Bapak Ibu atau saudara-saudaraku yang seiman semuslim yang di luar sana kurang begitu, ya banyak dalam penilaian apapun. Tapi kalau Bapak Ibu ini hatinya punya rasa toleransi yang tinggi, maka sangat menghargai, bisa menerima dengan lapang dada. Dan ini saling berkaitan, kita menaruh bersamaan, bukan dalam arti kepada menonjolkan kepada ilmuwan. Saya orang makrifat, saya orang hakikat, saya orang yang belajar di syariat. Enggak. 3 kriteria dalam ilmu syariat, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Semua ini harus dijalankan dalam satu sama lain, berkaitan dan bersinambungan, bukan untuk menonjolkan kepandaian, maka akan menjadi rusaknya amalia kita. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah orang yang sangat berilmu, sangat jauh dari ridho Allah. Inilah Bapak Ibu, makanya toleransi haruslah kita tanamkan di dalam diri kita, sikap kita kepada siapapun. Harus kita saling menghargai, saling tolong menolong, dan saling bila mana terjadi perbedaan pendapat atau apa lain di dalam kita berkawan, kita di komunitas, di dalam satu pekerjaan, ayo kita tanamkan sikap ini. Pasti kita menuju kepada jalan yang bisa menuju dalam kedamaian, bisa menghindari dari kekerasan, dan bisa menciptakan suatu kerukunan. Ini satu antaranya tadi adalah rasa toleransi. Ya Bu, kok Bageng pengkajiannya begitu inspirasi katanya. Tadi ngomong begitu ya Bapak Ibu. Saya senang itu, ngajinya enak, nggak menyakiti siapa-siapa, jadi membangun jiwa. Ya itu memangnya Allah pun seperti itu. Pada hamba ini tidak pernah didolimi. Kenapa kita mendolimi sesama? Kan salah ini. Di dalam aturan agama Allah tidak menyuruh mendolimi, tapi kita disuruh bersatu, suruh menghargai, suruh menerjemahkan kehidupan ini agar tercapai suatu dalam kinerja yang baik, sampai menuju barokatun thayyibatun warahmatullahi. Nah ini juga kan tujuannya itu. Makanya kita tanamkan saat ini rasa toleransi sesama manusia atau kepada orang lain atau kepada sesama kerabat kita. Ya, itu yang nomor satu Bapak Ibu. Yang nomor dua adalah kita harus menanamkan yang tadi namanya rendah hati. Kalau bahasa pengertiannya di dalam orang-orang yang belajar itu tawadhu, ya, sifat tawadhu. Jadi sifat tawadhu ini pun juga harus kita tanamkan, ya, harus kita tanamkan agar tercipta di antara sesama manusia
kita akan bisa tidak menonjolkan atau tidak menjadikan suatu clashing atau perpecahan, ya, karena ada sifat tawadhu. Atau tadi kembali kepada kita punya toleransi. Kalau sifat toleransi kita tanamkan di dalam jiwa kita, dan tawadhu ini kita juga tanamkan di dalam kehidupan kita, insya Allah di situ kita akan selalu mendapatkan jalan-jalan yang terbaik dalam ridho Allah. Kalau kita tidak bisa melakukan seperti itu, maka terjadilah di situ pertikaian, ya, juga salah pendapat, saling memojokkan. Ini nggak baik. Tidak seperti itu Allah, karena Allah juga memberikan salah satu informasi kepada semua hamba Allah dalam kehidupan ini. Bila mana satu sama lain saling mengenal, agar apa? Kata Allah, waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Di sini letak bahwa, dan kata Allah, berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agamaku, kata Allah, aturanku, kata Allah, dan janganlah kalian bercerai. Dan di sini kalau kita mengambil kepada yang nomor satu tadi adalah sifat toleransi. Yang kedua, bagaimana di dalam sikap yang rendah hati. Disitulah Rasulullah juga memberikan salah satu bentuk fatwanya atau menyodorkan, menginformasikan kepada setiap umatnya. Apa kata yang disampaikan Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia katakan? Inna Allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yakhuru akhadu ala akhadi wa la yabghiya akhadu ala akhadi. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada, nih jelas ya. Jadi di situ adalah Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah. Apa dalam firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah? Itu adalah tadi sifat tawadhu. Sifat tawadhu itu, ya. Jadi di situ letaknya untuk menyuruh kalian, kata Rasulullah, bersikap rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya di hadapan sesama manusia ataupun orang lain, ataupun di dalam makhluk sesamanya, dan tidak seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain. Ini keterangan kalau nggak salah, Bu, ya, itu hadis hadis Muslim, ya, ya, hadis riwayat Muslim itu kalau nggak salah. Kalau di situ benar-benar adalah kita menanamkan sifat-sifat yang mana di dalam situ kita meletakkan sifat rendah hati, kita pasti akan baik sesama manusia. Jadi yang nomor satu tadi istilahnya kita mengambil langkah yang mana di situ salah satu bentuk toleransi sesama manusia. Yang kedua, kita melakukan, menciptakan, menanamkan di dalam diri kita adalah salah satu bentuk rendah hati, agar dalam muamalah kita berinteraksi kepada
semua manusia kita akhirnya bisa menemukan jalan-jalan yang terbaik. Dan yang selanjutnya yang ketiga ya Bapak Ibu, ini termasuk langkah-langkah tadi, yaitu yang ketiga adalah sifat dermawan. Jadi yang ketiga ini kita tanamkan sifat dermawan. Contoh aja dah, di salah satu bisa mengangkat derajat manusia, nilai tinggi di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Kita ambil contoh, kalau kita jadi menanamkan jiwa kita menjadi jiwa yang dermawan, mungkin kita sedikit membagikan harta yang mungkin Allah beri ketitip harta benda materi di dalam kita yang sudah berkecukupan, ya mungkin kita melakukan hal yang mana kita lakukan berbagi kepada mungkin kepada anak yatim piatu ya Bapak Ibu, juga mungkin kepada andai tolan kerabat kita atau kepada fakir miskin, dan juga untuk kita bersosial di dalam membantu kemajuan di dalam lingkungan kita atau di dalam perjuangan agama kita. Disinilah kalau kita menanamkan rasa dermawan, sifat sikap dermawan di dalam diri kita, pasti kita akan bisa diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Bapak Ibu ya, kalau kita melakukan mungkin dalam artian sifat dermawan, jangan berharap balik ya, imbalan atau berupa pujian ataupun penghormatan, atau kita dianggap orang yang sangat berbelas kasih. Tidak usah dah, itu semua kita buang, karena itu kalau kita bercocok di hati kita, maksudnya bercocok di bahasa Malaysia ya, kalau Indonesia kita meletakkan sifat-sifat itu, ini padahal menyalahi daripada diri kita. Itu adalah sifat-sifat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita balik kepada mukhlis, kepada ikhlas setiap melakukan hal ibadah atau sedekah atau amal jariyah ya, atau secara infak. Ini kita tanamkan aja dengan keikhlasan, dan ibarat, maaf Bapak Ibu, ibarat kita buang air berseharusnya tidak usah dipikir. Enak kalau begitu, akhirnya secara kita muamalah insya Allah enak, tenang, damai di dalam jiwa kita. Hidup ini adalah tujuannya itu, bukan mencari kita kerusuhan di dalam diri kita, mencari keribetan di dalam diri kita. Tidak. Hidup ini kita untuk satu yang kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kita hidup ini tujuannya untuk menerima, bisa menjalani apa yang menjadi takdir Allah. Dalam arti takdir Allah ini, ketentuan mutlak Allah, kita tidak berkeluh kesah. Tuh. Kedua, kita nikmati apa aja dalam bentuk pemberian Allah sedikit banyak, seperti contoh kesehatan lain, kita nikmati dalam hidup. Yang ketiga, dalam arti kita harus bisa mensyukuri segala apapun yang diberikan Allah. Kalau negatif ini ada di diri kita, di jiwa kita, ya kita menjadikan tenang hati kita. Disitulah Bapak Ibu, makanya kalau umpama kita menjadi dijadikan, bukan menjadi, Allah menghendaki apabila di antara hamba Allah menjadikan contoh untuk menerjemahkan sifat belas kasihnya Allah sebagai orang yang dermawan. Tolong, ayo kita merevisi diri, jangan sampai di dalam hati ini ada rasa pamrih,
lakukanlah dengan keikhlasan bahwa ini adalah beribadah hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita pun akan bisa menimbulkan di dalam siklus kehidupan ini dengan harapan, dengan murni. Setiap bermuamalah kita, contoh secara yang mahdo atau ghair mahdo, kita akan selalu dengan keimanan yang murni, dengan ketulusan hati, keikhlasan hati, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sikap seperti apa yang Bagai paparkan tadi bisa menunjukkan perilaku seseorang yang menjadikan diri kita bisa memiliki akhlak yang baik. Dari sikap seperti itu pun juga bisa mengangkat derajat seseorang meskipun dengan sedikit amal dan adanya ilmu. Jadi tadi di depan akhlak ya, karena Rasulullah adalah mengajak kepada visi dan misinya kepada semua manusia dalam bentuk bisa menerjemahkan, bisa melaksanakan dalam akhlak yang terpuji. Iki padepokan budaya luhur